Halo Kak Putra, izin bertanya apakah keterangan untuk siaran langsung malam ini disematkan di siaran langsung ini? Halo sahabat Ruang Binar, apakah suara saya terdengar jelas teman-teman? Boleh diberikan suaranya, apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terima kasih Kak Elsa, Kak Putra. Sekaligus kita menunggu narasumber kita, sedikit keterangan atau penjelasan teman-teman. Malam ini adalah Ruang Binar episode kelima, dan alhamdulillah kita sudah melewatkan 4 episode. Wah, sangat luar biasa tentunya. Dan kita tentunya untuk episode sebelumnya kita sudah mengundang beberapa narasumber yang juga tidak kalah menarik dengan yang malam ini juga. Tentunya juga menarik ya teman-teman, anak muda yang tentunya berprestasi, berpengalaman pada bidangnya, dan juga mengharumkan nama daerahnya. Untuk teman-teman jangan lupa mengikuti Instagram Ruang Binar dan juga komunitas Riau Sastra. Nah, sedikit pemberitahuan bahwa Ruang Binar ini merupakan salah satu program kerja dari komunitas Riau Sastra. Dan boleh juga subscribe YouTube kita, yakni YouTube Riau Sastra TV. Dan boleh juga nih nanti ketika narasumbernya masuk, kita boleh juga sangat boleh untuk mengikuti narasumber tersebut, agar ilmu yang mereka sampaikan melalui platform Instagram ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Oke, mungkin sebelum kita menunggu narasumbernya, izin bertanya teman-teman, apakah teman-teman sudah mengikuti akun Instagram Ruang Binar ini dan juga komunitas Riau Sastra? Jika sudah, boleh berikan komentar. Bahkan sudah mengikuti atau mensubscribe YouTube Riau Sastra TV, apakah teman-teman sudah mengikuti akun Instagram ini? Ayo nih, Kak Putra, sudah? Alhamdulillah, terima kasih Kak Putra. Tentu saja, semoga ketika kita sudah mengikuti akun Instagram ini, kita bisa tidak hanya untuk menambah pengikut ya, tentunya kita bisa menambah ilmu dan juga bisa melihat kegiatan apa saja sih yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh Ruang Binar dan juga komunitas Riau Sastra. Kak Neldi, oke. Terima kasih Kak sudah mengikuti. Nah, sedikit penjelasan juga bahwa malam ini siaran langsungnya itu bertemakan tentang kiprah pemuda di panggung pariwisata teman-teman. Jadi mungkin malam ini kita akan banyak membahas tentang pariwisata, terutama yang ada di Riau. Karena apa? Karena narasumber yang ada pada malam hari ini adalah narasumber yang berasal dari Riau, dari Palawan. Beliau dari Palawan kalau tidak salah ketika saya membaca CV-nya, dan beliau juga pemenang Duta Wisata Riau 2025. Masya Allah. Boleh mungkin kita menunggu narasumbernya teman-teman. Narasumbernya belum masuk. Oke. Ruang Binar kali ini menghadirkan pemenang Duta Wisata Riau 2025 yang tentunya beliau akan menceritakan atau membagikan kisah inspiratifnya tentang peran pemuda dalam mengenalkan potensi daerah, mempromosikan budaya, dan juga membangun citra positif pariwisata Riau. Nah teman-teman, tahu tidak apa saja pariwisata yang ada di Riau? Boleh nih diberi komentar.
Apa saja sih pariwisata yang ada di Provinsi Riau? Kalau bisa yang jarang didengar atau jarang ada promosi di sana, apakah teman-teman tahu? Boleh diberi komentar atau pariwisata yang ada di daerah teman-teman juga boleh. Ayo Kak Putra, Kak Nel dia, apakah tahu? Oke, sepertinya ini narasumber kita sudah masuk ya teman-teman. Halo Kak Gaufi. Teman-teman, saya juga ingin memberitahukan bahwa Ruang Binar juga ada tagline, yakni Ruang Binar yang muda yang berbinar. Mungkin boleh nanti kita sama-sama kita ucapkan dengan, kita suarakan dengan juga dengan narasumbernya sekalian nanti ya teman-teman. Sepertinya narasumber kita sudah akan suara saya terdengar jelas di sana. Putus-putus kak. Putus-putus kan penonton, apakah suara saya terdengar jelas? Apakah hanya di masih jelas Kak? Udah lumayan jelas kak. Sudah. Selamat malam Kak Govi. Ini saya izin bertanya, ini saya bertanya Govi atau ada panggilan khusus nih di Duta Wisata? Untuk panggilan bisa panggil Gaufi kak. Govi ya. Ya. Kak Govi aja tidak apa-apa. Nggak apa-apa kak. Oke. Penonton apakah masih putus-putus suara saya? Sepertinya masih putus-putus sedikit. Kak Putra, apakah suara saya masih putus-putus? Kak Govi masih putus-putus tidak suara saya? Udah lancar kak. Sudah ya? Ya. Baik. Terima kasih. Oke, mungkin sebelum mulai biar langsung kita pada hari ini bincang-bincang kita boleh kita ada ini nih Bang, kita ada jargon atau tagline untuk Ruang Binar ini. Ketika saya sebutkan Ruang Binar, kita boleh sama-sama menyebutkan yang muda yang berbinar. Boleh, Bang? Oke. Putus-putus kak. Putus-putus ya? Iya. Masih Iya masih putus-putus kak. putus ya? Jaringan ya? Halo teman-teman, masih putus-putus kah suara saya? Apakah putus? Sudah? Baik. Sudah, kak. Sudah. Ya, alhamdulillah. Baik, kita ulang sekali lagi ya, Bang. Ruang yang muda, Ya. yang benar. Oke, terima kasih. Mungkin langsung saja kita mulai untuk bincang-bincang kita pada di Ruang Binar pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tersebutlah salam di subuh yang sunyi. Azan bertalu-talu. Semula ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada malam hari ini, Dini Novira, bisa menyapa teman-teman semua dalam edisi terbaru webinar yang kelima. Dan ini adalah program bincang inspiratif yang digagas oleh komunitas Riau Sastra sebagai ruang untuk menyoroti kiprah mahasiswa dan juga pemuda berprestasi tentunya dari berbagai bidang khususnya di dunia kebudayaan dan juga kreativitas. Nah, malam ini kita akan berbincang dengan sosok pemuda yang berbakat tentunya yang telah mengharumkan nama Riau di bidang pariwisata. Beliau adalah pemenang Duta Wisata Riau 2025 sekaligus mahasiswa yang aktif mengangkat potensi wisata dan dengan semangat dan kolaboratif dengan tema Kiprah Pemuda di Panggung Pariwisata. Kita akan menggali cerita, proses hingga aksi nyata seorang pemuda yang tidak hanya menjadi wajah daerah namun juga penggerak budaya dan wisata lokal tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, ajak teman-teman yang lain juga untuk bergabung di siaran langsung ini. Dan mari kita mulai saja bincang-bincang pada malam ini. Langsung saja kita sambut Kak Muhammad Gaufi Al-Mukim. Apa kabar Kak? Benar, Kak? Oke, Al-Gaufi, selamat malam. Halo, Kak. Selamat malam. Oke, boleh langsung kita mulai saja Kak? Boleh, Kak. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama, bisa dulu nih perkenalkan diri Kak Gaufi kepada teman-teman yang sedang menonton share langsung ini dan juga kepada semua. Selamat malam, teman-teman Ruang Binar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gaufi Al-Mustaqim, bisa dipanggil Gaufi. Usia Gaufi saat ini 18 tahun dan merupakan winner Duta Wisata Riau 2025. Oke, boleh nih Kakak dari asal mana dan juga asal mana universitasnya juga boleh atau hal lainnya boleh ditambahkan Kak. Kalau Gaufi berasal dari Kabupaten Palawan. Kalau untuk pendidikan sendiri, Gaufi bisa dibilang saat ini baru lulus SMA, Kak. Dan sedang persiapan untuk menjadi mahasiswa baru. Masya Allah teman-teman, rupanya Kak Gaufi ini adalah baru lulus SMA loh teman-teman, sudah menjadi pemenang dalam wisata Riau. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Boleh berikan emot tepuk tangannya semuanya. Berarti kalau boleh tahu Kak Gaufi kelahiran tahun berapa Kak? Gaufi kelahiran tahun 2007, Kak. Oh, 2007. Iya. Jadi sudah merencanakan akan melanjutkan ke universitas mana Kak kalau boleh tahu? Alhamdulillah kemarin keterima di Universitas Negeri Padang jurusan Ilmu Komunikasi. Wow, sangat berhubungan kan ya Kak dengan apa Kak? Dengan Duta Wisata jadi Kakak bisa mengembangkan public speaking dan lain-lain ya. Betul sekali, Kak. Mungkin boleh nih Kak langsung saja ke bagian menjadi seorang duta wisata Riau 2025. Jadi apa sih motivasi Kak Gaufi untuk mengikuti ajang Duta Wisata Riau 2025 ini Kak? Silahkan. Oke. Kalau motivasi dari Gaufi itu sangat banyak sekali, Kak. Yang pertama itu ingin memberikan impact ataupun dampak kepada lingkungan Gaufi sendiri. Mengapa Gaufi memilih duta wisata? Karena wisata ini merupakan salah satu ketertarikan Gaufi. Karena dari kecil itu Gaufi sudah diajak oleh orang tua untuk ke wisata alam, wisata sejarah, dan tempat-tempat lainnya. Jadi Gaufi memang ada ketertarikan untuk ke wisata. Selain itu Gaufi juga ingin mengembangkan pengalaman seperti hard skills, soft skills, public speaking, work team, dan beberapa pengalaman yang tentunya bermanfaat untuk masa depan. Rupanya baru lulus SMA dan juga sudah mempunyai walaupun beliau baru lulus, beliau sudah mempunyai motivasi yang kuat untuk mengikuti ajang Duta Wisata Riau ini, teman-teman. Nah, kalau udah tahu apa nih pariwisata yang paling Kak Gaufi suka, khususnya di Provinsi Riau? Oh, kalau Gaufi ingin merekomendasikan kepada Ruang Binar untuk ke Ombak Bono. Ombak Bono, oh di Pelalawan. Ya, Kabupaten Palawan. Mana Kak? Karena kan Ombak Bono ini seperti yang kita ketahui hanya ada beberapa di dunia.
dan salah satunya ada di Riau di Wah, Kabupaten Palawan. oh jadi hanya beberapa ya Bang di dunia, bukan? Ya, benar. Karena ombak Bono ini kan berasal dari aliran sungai. Seperti yang kita ketahui kalau aliran sungai ini kan harusnya tidak ada ombak kan. Ya, iya jarang-jarang. Oh, Ya, karena iya. Untuk kedepannya mungkin saya akan ke sana Bang, karena sudah wah, boleh Kak. direkomendasikan dengan langsung duta wisatanya nih. Harus ke Ya, sana. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bang. ya boleh Kak. Nah, cerita perjalanan Kak Govi dari awal hingga terpilih menjadi pemenang Duta Wisata Riau 2025. Nah, kalau untuk perjalanan sendiri, bisa Govi bilang tidak mudah ya Kak, karena harus melewati beberapa tahapan seperti tahap interview, tahap prakarantina, tahap karantina, hingga malam grand final. Yang tentunya kita itu harus menyiapkan mental, harus memiliki public speaking yang baik, wawasan yang luas, dan harus siap untuk menguras biaya, waktu, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang perjalanannya tidak mudah dan harus ada persiapan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, mungkin selaras dengan cerita perjalanan Kak Govi tadi, boleh kasih tahu nggak dengan teman-teman juga apa aja sih tantangan yang atau pelajaran penting yang kakak petik selama mengikuti proses seleksi tersebut? Kalau untuk tantangan sendiri tentunya ada ya Kak, karena Gaufi masih bisa dibilang masih SMA saat melakukan audisi. Sedangkan memiliki finalis-finalis itu sudah kuliah, sudah kerja, yang tentunya usianya itu sudah jauh lah di atas Gaufi. Itu menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi Gaufi karena kenapa? Karena berarti Gaufi harus berusaha lebih keras, lebih harus ditingkatkan belajarnya dari sebelumnya. Nah itu Kak. Kalau untuk pelajaran sendiri tentunya kan Duta Wisata ini dari teman-teman dari Duta Wisata ini 12 kabupaten kota yang berbeda ya Kak. Nah tentunya dari situ kita bisa bertukar cerita, bertukar pendapat, apalagi ketika ada sesi debat. Karena di sesi debat ini kita memang benar-benar bertukar pikiran, bertukar wawasan, dan kita itu harus berbicara mengenai keunggulan dan kekurangan yang ada di daerah kita masing-masing. Oh, Jadi, maaf Kak, putus-putus Kak. oh iya Bang, lanjut saja Bang. Apakah terdengar? Oke, cukup jelas Kak. Kenapa Kak? Uh, Kak? Putus-putus lagi Kak. Iya. Kak Govi Ya. mau lanjut bicara atau sudah? Masih putus-putus Kak. Masih Kak. Masih Kak, masih. Ah, Iya. Mungkin jaringan. dari Masih Kak, masih. teman-teman mau di data seluler juga masih putus-putus. Apa Govi belum ya? Gimana Kak? Sudah jelas? Ah, sudah, sudah. Ya? Oke, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya.
sesuai dengan tantangan Kak Govi yang Kak Govi hadapi tadi, adakah momen yang paling berkesan selama menjadi uh, finalis hingga resmi menyandang gelar duta wisata ini? Silakan Kak. Kalau momen paling berkesan tentunya ketika Gaufi diamanahkan untuk menjadi winner Duta Wisata Riau atau pada saat malam Grand Final itu Kak. Karena Gaufi memang tidak menyangka akan menjadi winner Duta Wisata Riau. Karena juga sesama finalis public speakingnya pada bagus semua, wawasannya pada luas semua, dan pada saat malam Grand Final juga ketika mereka menjawab pertanyaan dari juri bagus-bagus semua. Nah jadi memang yang paling kesan itu adalah ketika malam Grand Final dan ketika Gaufi diamanahkan untuk menjadi winner Duta Wisata Riau. Karena hasil kerja keras Gaufi dari awal kegiatan hingga malam Grand Final itu dibayarkan dengan menjadi winner Duta Wisata Riau. Nanti hasil yang memang betul ya Kak, seperti itu. Ya, betul sekali. Ya, kalau boleh tahu itu tanggal berapa Bang? Grand finalnya? Grand Finalnya kemarin kalau nggak salah tanggal 26 April. Oh, 26. Ini baru juga ya Kak? Ya, baru 2 bulan lah kurang lebih, Kak. Oh iya, betul. Jadi ada nggak momen selama menjadi pemenang ini Kak, yang eh, Kakak ingat gitu, selama Kakak menjalani program kerja atau dan lain-lain, selama menjadi Gimana, Kak? Putus-putus. put Iya, Kak? masih putus-putus, Kak. Dekat oh, Udah lumayan, Kak. Udah sudah? lumayan. Oke. Sudah jelas? Putus-putus lagi, Kak. Oh, memang jaringan kalau online ini memang jaringan. Halo? Halo? Benar? Masih putus-putus, Kak. Ya. Kalau suara Govi kita putus-putus, Kak, di sana. Atau Go, lancar? Coffee jelas, tidak putus-putus. Mungkin jaringan saya juga pakai data seluler pun tadi juga kurang sih. Ya, udah lumayan, Kak. Ya, mungkin langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Di duta wisata, masih putus-putus Kak? Udah lumayan, Kak. Ya. Setelah dinobatkan menjadi Duta Wisata Riau 2025, program atau aksi apa yang sudah Kak Govi jalankan sejauh ini dengan pasangan Kak Govi? Terima kasih. Kalau untuk aksi atau program yang sudah kami jalankan, lebih tepatnya bersama teman-teman dari Duta Wisata Riau, Kak. Kalau untuk bulan ini, kami sudah ada berkunjung ke 2 kabupaten, seperti Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hilir. Nah, kalau di Kabupaten Siak kemarin kami keliling ke Istana Siak, membuat video edukasi, menyusuri Sungai Siak, jalan-jalan, pokoknya mengelilingi kota Siak, Siak Serindrapura. Lalu 2 minggu yang lalu kami ke Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di kota Bagan Siap Yapi. Di sana kami ingin melihat langsung bagaimana Festival Bakar Tongkang. Festival Bakar Tongkang ini merupakan tradisi masyarakat Tionghoa Rokan Hilir, Kak. Jadi bakar tongkang itu seperti rasa syukur dan rasa hormat mereka kepada dewa ketika menjaga leluhur mereka yang datang dari Tiongkok ke Indonesia. Jadi memang festival bakar tongkang ini dilaksanakan setiap tahunnya dan hampir setiap tahun juga masuk ke dalam kalender event Karisma Nusantara. Walaupun masih 2 bulan ya Kak, tapi sudah banyak aksi nyata turun ke lapangan Duta Wisata ini, Masya Allah. Semoga untuk program kerja selanjutnya lancar ya Bang, dengan teman-teman juga. Lancar, Kak. Mungkin kalau teman-teman Ruang Binar mau lihat
apa saja kegiatan Gaufi, mungkin boleh lihat di status Instagram Gaufi ataupun postingan. Iya, boleh teman-teman langsung mengikuti Instagram Kak Govi ini. Ya, Biar kita juga nih dari pariwisata. Jadi Kak, tidak hanya ini ya Kak, tidak hanya pergi ke sana, namun juga membuat konten edukasi mungkin ya lebih tepatnya. ya, betul sekali Kak. Karya. Biar masyarakat Provinsi Riau itu tahu kalau di Riau itu ada tradisi yang sangat menarik untuk kita lestarikan dan kita ketahui sama. Saya juga dengan bakar tongkol tersebut, walaupun acaranya hanya setahun sekali, tapi itu Ya, sangat cabang peminat untuknya, sama dengan juga peminatnya banyak. ya. Oke. Saja ke pertanyaan selanjutnya ialah setelah jadi duta tadi, bagaimana Kak Govi melihat efektivitas peran duta wisata di lapangan, khususnya dalam menyentuh masyarakat atau generasi muda? Terima kasih. Silakan. Tentunya peran duta wisata ini sangat penting ya Kak, karena duta wisata itu bukan hanya sebagai wajah promosi wisata, tetapi lebih tepatnya duta wisata itu bisa menjadi motivator, edukator, dan menjadi inisiator untuk menggerakkan generasi-generasi muda lainnya untuk bersama-sama melestarikan wisata yang ada di Provinsi Riau ini. Ketika Duta Wisata Riau mampu hadir di dalam forum-forum yang mungkin isinya anak muda, generasi-generasi muda, itu ketika kami menyampaikan akan lebih mudah kepada generasi muda tersebut. Dan generasi muda itu mungkin juga akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil dari apa yang kami sampaikan. Oke, jadi kini apakah suara saya jelas? Kadang putus-putus, Kak. Putus, Kak? Iya, masih putus. Masih? Masih putus, Masih, Kak, masih. Kak? Putus? Iya, Kak, masih. Masih, Kak, masih. Iya. Halo, Kak? Putus-putus? Udah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Govi nih, seberapa penting sih keterlibatan bahasa dan budaya lokal dalam memajukan sektor pariwisata? Terima kasih. Menurut Gaufi, budaya dan apa namanya, dan adat itu sangat penting untuk memajukan pariwisata karena bisa dibilang inilah yang menjadi pembeda kita antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Nah, jadi kita bisa menggunakan budaya ataupun bahasa ketika kita seperti di dalam event, kita bisa meletakkan langsung bahasa atau budaya yang kita gunakan seperti tari, seperti puisi, seperti Gurindam 12. Jadi wisatawan-wisatawan yang datang dari luar daerah menjadi minat
dan tertarik untuk datang ke daerah yang ada di Provinsi Riau untuk melihat langsung bagaimana bahasa ataupun budaya yang dilakukan atau ditampilkan di event tersebut. Apakah jelas? Kenapa Kak? Jelas? Jelas? Ya, jelas. Atau mungkin begini, kayak tidak putus-putus suara kita ketika saya berbicara, Kak Govi mute kan. Nah, ketika Kak Govi bicara, saya mute saja. Seperti itu ya, Kak? Boleh Kak. Oke, di-mute kan dulu. Oke, terima kasih Kak Govi. Oke, rupanya teman-teman sangat penting juga ya keterlibatan dari bahasa dan juga budaya seperti penampilan puisi, teater, dan juga tari dan lain-lain untuk sektor wisata tentunya. Nah, Kak Govi, pertanyaan selanjutnya nih, apakah Kak Govi juga terlibat dalam kegiatan pelestarian budaya atau promosi kearifan lokal sebagai bagian dari peranmu? Mungkin juga sudah Kak Govi jelaskan tadi, boleh dijelaskan ulang Kak? Terima kasih. Oke, mungkin Gaufi tentunya sebagai duta wisata aktif Kak. Tapi aktifnya ini mungkin dalam bersosial media seperti Gaufi memperkenalkan budaya di suatu daerah seperti bakar tokang kemarin, seperti Gaufi mempromosikan ataupun memperkenalkan Istana Siak. Nah, jadi Gaufi itu percaya kalau untuk memperkenalkan sesuatu itu kita tidak perlu berada di panggung yang besar. Tapi kita memulai dari langkah yang paling kecil yaitu menggunakan dari sosial media seperti TikTok, Instagram agar masyarakat dari dalam daerah maupun luar daerah itu tahu bahwa di Provinsi Riau itu memiliki banyak potensi budaya ataupun wisata yang dimiliki. Oke, terima kasih Kak Govi atas jawabannya. Mungkin teman-teman sudah dapat kita pahami bahwa walaupun wisata di Riau ini tidak terlalu didengar oleh orang luar, tapi inilah kita sebagai generasi muda, bagaimana kita dapat membantu sektor pariwisata dalam untuk pariwisata, untuk promosi pariwisata ya Kak Govi. Oke, boleh ke pertanyaan selanjutnya mungkin Kak Govi. Menurut Kak Govi, apa potensi terbesar pemuda dalam mengembangkan pariwisata berbasis komunitas? Terima kasih. Silakan Kak. Kalau untuk potensi pemuda ini bisa dibilang sangat besar sekali ya Kak, karena pemuda inilah yang memunculkan ide, inovasi, seperti yang teman-teman ketahui seperti di Instagram, seperti di TikTok, di Facebook. Generasi muda itu banyak menimbulkan inovasi-inovasi yang baru dan ide-ide yang kreatif untuk membuat konten mereka menjadi trending. Jadi kita bisa menggunakan anak muda untuk memajukan pariwisata dengan menggunakan ide-ide kreatif mereka, inovasi-inovasi kreatif mereka untuk memajukan pariwisata. Ya, lebih banyak generasi muda untuk tertarik dan lebih menaungi dan juga terlibat dalam sektor pariwisata ini, Kak. Maaf Kak, tadi putus-putus Kak. Oke, Kak, kita ulang pertanyaannya. Bagaimana cara Kak Govi dan juga teman-teman Duta Wisata Riau 2025 lebih banyak mengajak generasi muda agar lebih tertarik dan juga terlibat dalam sektor pariwisata ini? Nah, kalau menurut Gaufi nih Kak, cara pendekatan untuk ke generasi muda ini bisa melalui dengan hal-hal yang sedang trending di generasi muda. Seperti kita membuat contoh program fun run, maraton, yang memang saat ini sedang trending di generasi anak muda. Kita buat program fun run di tempat wisata seperti pantai, ataupun perbukitan, ataupun dimanapun yang memang saat ini memang lagi trending di generasi anak muda. Jadi kita bisa memperkenalkan pariwisata yang ada di daerah juga kepada generasi muda, membuat pariwisata itu terlihat menarik dengan cara yang mereka inginkan atau generasi muda itu inginkan.
karena arus globalisasi ini, generasi muda itu lebih tertarik dengan cara-cara yang kekinian ya Kak. Jadi mungkin duta wisata menjalankan program juga sesuai dengan apa sih yang tren pada saat ini, apa sih yang bisa kita kembangkan dan kita inovasi dengan wisata yang ada di Riau tersebut. Contohnya Fun Run tadi ya Kak. Memang sekarang sedang trending tuh di TikTok, teman-teman kita jogging, terus di mana gitu kan di Pekanbaru, dan juga mengenalkan apa saja sih yang bagian mana saja sih Pekanbaru yang bisa dibuat untuk jogging. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Eh, apakah media sosial ini dan platform digital menjadi strategi utama Kak Govi dan juga teman-teman Duta Wisata Riau 2025 dalam menjalankan dan dalam membumikan pariwisata daerah khususnya Riau? Ya, benar sekali Kak. Kalau sosial media itu menjadi salah satu senjata utama Gaufi dan teman-teman Duta Wisata Riau untuk memperkenalkan wisata. Apalagi kan zaman sekarang itu banyak masyarakat-masyarakat yang mencari tempat wisata itu dari sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube. Jadi kita bisa membuat video semenarik mungkin untuk kita upload di sosial media. Lalu mungkin kita bisa membuat sesuatu hal yang menarik agar mereka itu tertarik seperti sampul yang kita buat, sampul untuk di video YouTube. Nah, jadi begitu Kak. Rupanya memang tidak tidak bisa kita pungkiri bahwa sosial media adalah senjata utama kita pada saat ini untuk memengaruhi banyak orang ya Kak. Mungkin boleh dibilang Kak Govi dan teman-teman itu influencer pariwisata Riau ya Kak saat ini. Wah, teman-teman boleh nih kita ikuti langsung Instagram dari Kak Govi dan juga teman-teman Duta Wisata agar kita tahu apa saja sih konten yang mereka buat tentang pariwisata Riau. Mana tahu teman-teman nih belum tahu pariwisata yang Kak Govi dan teman-teman buatkan konten tersebut. Jadi teman-teman tahu nih ketika melihat kontennya. Oke, boleh nih Kak. Uh, izin bertanya tentang apa harapan Kakak untuk apa harapan Kakak untuk kolaborasi antara pemuda, pemerintah, dan juga komunitas budaya? Silakan. Nah, kalau dari Gaufi itu besar sekali harapannya ada kolaborasi antara pemerintah, generasi muda, dan budaya lokal. Kalau untuk pemerintah mungkin bisa mensupport kegiatannya dari segi ruang, segi biaya, dan lain-lain. Nah, kalau untuk budaya lokal mungkin bisa memberikan nilai-nilai ataupun sesuatu yang harus kita lestarikan. Dan generasi muda inilah yang menjadi penggeraknya untuk memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi, Gopi memang berharap adanya kolaborasi seperti ini. Oke, terima kasih Kak Govi atas jawabannya. Mungkin memang peran pemuda dan juga pemerintah itu sebagai jembatan juga ya teman-teman untuk Duta Wisata Riau dalam mempromosikan wisata yang ada di Riau pada saat ini tentunya. Nah, kalau boleh memilih nih Kak, bagian mana dari Provinsi Riau yang paling Kakak ingin angkat sebagai ikon atau ikon wisata anak muda? Silakan Kak Govi. Nah, kalau untuk ikon yang Gopi ingin angkat sebagai ikon untuk wisata anak muda itu seperti Ombak Bono tadi, Kak. Kenapa? Karena kan salah satu yang sedang trending di generasi muda itu sekarang berselancar, Kak. Nah, jadi kita mungkin bisa membuat program-program lomba selancar di Ombak Bono untuk menarik minat anak muda. Dan itu akan menjadikan Ombak Bono sebagai ikon wisata anak muda yang ada di Provinsi Riau. Dan juga Ombak Bono ini bisa dibilang sudah go internasional, Kak. Apalagi sudah tahun ini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara 2025. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan potensi tersebut untuk menjadikan Ombak Bono sebagai wisata bagi anak muda. Wah, rupanya menarik ya teman-teman. Rupanya Kak Gopi juga menarik wisata yang ada di asal daerahnya yakni Ombak Bono tentunya untuk kita kenali dan kita Ya, kunjungi ke sana. Mungkin ada lagi Kak pariwisata yang lain gitu Kak? Daerah kalau lain. pariwisata yang lain seperti
Oh mungkin Gema kak, Gema di Kampar. Oh, Eh, ya, di tempat camping itu ya, Bang? ya karena Gema ini kan bisa dibilang camping ini kan bisa dibilang juga saat ini sedang trending ya kak di generasi muda. Ya, iya betul-betul. Nah, jadi kita mungkin bisa memanfaatkan trending itu untuk menjadikan Gema sebagai potensi juga kak. Apalagi di dekat Gema juga ada air terjun kan kak. Iya, iya, Ya, iya, iya. ya. Mungkin kalau selain Ombak Bono, Gopi ingin mengangkat Gema sebagai objek wisata ikon untuk anak muda. Nah, itu, Kak. Ini mungkin dari pertanyaan dari saya sendiri, apakah ada pariwisata Riau yang sudah tidak pernah dikunjungi atau sudah punah tuh, Kak? Jadi itu menjadi apakah ada program kerja dari Duta Wisata? Apakah eh, tidak ada, memang biarkan punah begitu saja, Kak? Oh, oke. Kalau untuk wisata yang sudah mulai punah banyak kak, apalagi sekarang tuh wisata-wisata di Riau itu masih banyak yang belum terekspos dengan benar. Jadi disinilah peran Duta Wisata Riau untuk mempromosikan dan melestarikan. Jadi nanti kedepannya Gaufi dan teman-teman dari Duta Wisata punya program yang nama programnya ini adalah Jejak. Jadi Jejak ini singkatan dari Jelajah Edukasi, Jaga Adat, dan Kearifan. Nah, jadi dari program inilah kami akan mengangkat wisata-wisata yang sudah mulai punah, sudah mulai jarang terekspos lah. Jadi kami ingin melestarikan dan menjaga wisata tersebut. Oh, kalau untuk misalkan berarti kalau tadi kan pariwisata ya Kak, wisata. Apakah Duta Wisata itu juga mengembangkan atau eh, mengenalkan budaya-budaya yang ada di Riau? Apakah tentang wisatanya saja Kak? Pariwisatanya saja? Kalau budaya juga termasuk salah satu dari apa yang ingin kami perkenalkan. Seperti yang Festival Bakar Tongkang itu kan merupakan salah satu budaya dari Rokan Hilir. Jadi kami sudah membuat video edukasi di Bakar Tongkang kemarin dan mungkin kedepannya kami ingin membuat edukasi mengenai budaya-budaya ataupun potensi yang ada di Provinsi Riau ini. Oh, sebenarnya menurut saya juga sangat banyak budaya yang ada dan adat istiadat yang ada di Riau ini Kak, yang sudah mulai punah juga banyak Kak. Itu ada juga dari Pelalawan, tidak salah apa ya namanya, agak lupa, tapi sangat banyak dari Bebalam, dari Pelalawan juga ada tidak salah tuh Kak. Jadi Ya, mungkin Pak. kita udah punya peran yang besar ya Bang untuk meningkatkan dan juga melestarikan budaya yang ada di Provinsi Riau nih Kak. Mungkin terakhir nih Kak, untuk yang terakhir untuk Kak Govi, apa pesan dan motivasi Kak Govi yang ingin Kak Govi sampaikan untuk pemuda dan juga untuk penonton Ruang Binar ini agar tidak ragu tampil dan berkarya di dunia kebudayaan dan juga pariwisata terutama ya. Terima kasih. Silakan Kak. Oke, mungkin harapan Gopi atau pesan Gopi untuk generasi-generasi muda sekarang, terutama generasi muda di Provinsi Riau itu, marilah sama-sama kita melestarikan dan mempromosikan wisata ataupun potensi yang ada di Provinsi Riau ini. Jangan hanya mau menjadi penonton, tapi jadilah pelaku utama. Mau sekecil apapun cara kita untuk memberikan impact, setidaknya kita sudah berusaha untuk memberikan impact kepada lingkungan kita. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang merasa takut, merasa minder untuk membuat video edukasi wisata, lawanlah, cobalah lawan rasa takut itu. Karena rasa takut itu menurut Gaufi adalah salah satu penghambat untuk perkembangan kita ke depannya. Generasi muda terutamanya dapat menjadi tonggak dalam mengedepankan pariwisata dan sektor wisata yang ada di Provinsi Riau terutamanya. Halo, Kak Govi?
Halo Kak Govi. Halo Kak Govi. Halo Kak, maaf tadi putus-putus Kak. Oh iya, jaringan Kak Govi ya? Oh, jaringan Kak Govi tadi yang bermasalah mungkin. Oh iya, Ya, soalnya loading gitu. Oh, iya iya. jadi kalau tidak salah nama pasangan Kak Govi Kak Amanda. Maaf Kak, saya mana namanya? Saya sudah lihat. Ya benar. Amanda Salsabila. Oke. Saya juga sudah melihat nih dari Instagram Kak Govi. Kak Govi pernah menjadi finalis Bujeng Dara ya. Benar sekali. Bidara di Pelalawan tahun lalu. Oh, oh Bujeng dari Pelalawan. Jadi setelah jadi finalis, apakah menjadi pemenang Pak? Gimana Kak? Apakah menjadi pemenang atau finalis? Oh, untuk di Bujang Dara, alhamdulillah Gaufi cuma bisa sampai ke top 5. Wow. Tidak lanjut juga. Karena Gaufi saat itu memang ingin baru merintis untuk masuk ke dunia pageants. Jadi bisa Iya, dibilang Bujang Dara sama. sama Kak. Tapi itu sudah sangat luar biasa loh Bang. Kalau misalkan berarti umur berapa tuh Bang ikut Bujeng Daranya? Umur 17 tahun. 17 tahun sudah mengikuti ajang pigeon Di ya Bang. Sama biasa saya sangat inspirasi. Saya sendiri sebenarnya sedikit insecure nih umur segini. Rupanya Kak Govi lebih banyak mengikuti ajang pigeon nih. Keren sekali. Apakah setelah ini akan mengikuti ajang pigeon lain? Atau bagaimana Bang? gimana Kak? Apakah setelah Duta Wisata ini akan ada ajang pigeon atau ajang duta yang lain akan kakak ikuti? Mungkin Gaufi belum kepikiran Kak untuk mengikuti PNS. Oh, ya, Kak. Kalau sudah bujang dara mungkin bisa duta wisata, duta bahasa Kak. Duta bahasa tuh sangat Nah, disarankan. Iya, boleh itu boleh. tahun di Jauh. budaya. Oke, boleh nih Kak. Sekali lagi kita salam ruang binar tadi Kak, jargon sama tagline-nya. Ruang binar yang muda yang berbinar. Tuh, udah dia. Ruang binar yang muda. Muda yang berbinar. Nah, terima kasih Kak Govi. Luar biasa teman-teman bincang kita pada malam hari ini. Oke, untuk Kak Govi apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kita bisa ngomong sama-sama karena dari Duta Wisata juga ada slogan nih Kak. Oh, boleh, boleh, boleh. Apa nih Kak? Nanti kalau Gaufi bilang Duta Wisata Riau, Kak, kita jawab, maaf Kak putus-putus. Ya, Oke, udah lancar Kak suara. Nah, nanti kalau Gaufi bilang Duta Wisata Riau, jawabnya berani bermimpi, wujudkan aksi. Berani bermimpi, wujudkan aksi. berikan aksi. Ya, Oke, oke. Duta Wisata Riau, berani berani bermimpi. wujudkan aksi. Wah, jadi kita kalau untuk artiannya apa tuh Bang? Berani bermimpi dan wujudkan aksi apa tuh? Kalau dari berani bermimpi, kita tuh sebagai generasi muda harus berani punya mimpi. Jangan mau kalah sama orang lain. Kalau wujudkan aksi, berarti kita tidak hanya untuk seperti berani bermimpi gitu aja, tapi kita menunjukkan aksi kita juga sebagai Duta Wisata Riau, seperti langsung terjun ke lapangan, seperti memberikan video edukasi. Mungkin juga saya saat ini sebagai generasi muda juga sangat tertarik ya teman-teman untuk mengikuti dan melihat bagaimana peran generasi muda pada saat ini pada sektor seperti pariwisata tersebut, budaya, bahasa dan juga Bujang Dara juga mungkin Bujang Dara juga terkait dengan ini kan Bang budaya Ya, benar. Terkait dengan budaya, wisata, sampai sama ya dengan duta ya. wisata. Oh, jadi mungkin Sebenarnya Bujang Dara ini kan memang Duta Wisata, cuman namanya yang diubah dengan mengambil nama khas dari bahasa Melayu. oh Melayu.
wisata ini. Jadi kita juga, jadi mungkin sering keliling-keliling ya Bang, sering keliling-keliling Riau. Alhamdulillah. Kita. Karena memang Oke, itu salah satu program dari Duta Wisata juga, Kak. jadi sudah berapa kabupaten nih yang sudah Bang Govi singgahi? Kalau untuk singgahi aja mungkin sudah lumayan banyak, Kak. Banyak Tapi ya? kalau buat video-video edukasi atau datang ke tempat wisata tersebut, masih baru Rokan Hilir dan Siak saja, Kak. Rokan Hilir dan Tambah Pelalawan dan Pekanbaru. Pelawan yang Pekanbaru. Mungkin untuk setelah ini akan banyak lagi ya Kak. Apakah dalam waktu dekat ini Duta Wisata ada proker Kak? Ada program kerja? Nah, ada, Kak. Kami mungkin untuk bulan Juli nanti kami ada rencana untuk ke Kampar, ke Kabupaten Kampar untuk melihat langsung Danau Rusa. Oh, danau. Oh ya, saya juga baru mendengar dan saya belum. Nah, itu danau ya Kak? Ya, kebetulan itu danau memang danau buatan dan kami memang mau langsung ke sana untuk membuat video edukasi kepada masyarakat. Oh, danau buatan. Ya, 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 ya. Sangat bagus sih program kerja dari Duta Wisata ini. Jadi teman-teman kita bisa mengetahui apa saja sih pariwisata Riau selain mungkin yang terkenal itu Candi Muara Taku mungkin. Yang Ya, di terkenal Kampar. uh, Gema tadi mungkin sudah terkenal ya Bang? Sudah banyak Di mana, Kak? juga sudah terkenal. Putus-putus ya Kak? Iya, Kak. Terus, Pariwisata. Apakah sudah jelas? oh, sudah, Kak. Untuk 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 budaya-budaya tadi seperti bebalam dan juga ada tuh tradisi menidurkan anak itu juga sangat saya rupanya Provinsi Riau punya nih tradisi kayak gini. Oke, mungkin boleh teman-teman berikan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin sekaligus kita menunggu pertanyaan. Kalau tidak ada kita sudah saja. Teman-teman jangan lupa untuk mengikuti Instagram Kak Govi, Ruang Binar, dan juga komunitas Riau Sastra. Tentunya ketika kita mengikuti akun Instagram Kak Govi, ya teman-teman, kita bisa melihat konten apa saja yang diunggah oleh Kak Govi tentunya di sosial medianya. Dan kita juga bisa tahu apa saja sih sektor pariwisata yang ada di Provinsi Riau ini. Nah, juga teman-teman, kita subscribe juga YouTube Riau Sastra TV. Dan uh, tentunya Instagram Kak Coffee jangan lupa di follow teman-teman. Oke, alhamdulillah siaran langsung Ruang Binar episode 5 pada malam hari ini sudah selesai. Banyak hal menarik yang sudah kita dengarkan bersama-sama dengan Kak Govi juga tentang semangat, perjuangan, dan juga kontribusi nyata seorang pemuda yang tak hanya menjadi representasi daerahnya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam memajukan pariwisata dan juga kebudayaan. Terima kasih banyak untuk Kak Govi. Salam kenal Kak Govi, saya Dino Vira, saya adalah salah satu host Binar ini. Terima kasih Kak Govi yang telah membagi kisah dan juga melalui ruang pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman sudah nggak dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam hari ini bisa menjadi penyulut semangat tentunya bagi generasi muda lainnya bahwa berkiprah di panggung budaya dan juga pariwisata adalah bagian dari cinta pada tanah air kita. Jangan lupa follow akun Kak Kofi dan juga akun underscore Rio.Sasra. Aktifkan notifikasi agar tidak tertinggal episode Ruang Binar ini. Tentunya untuk setelah ini akan banyak juga episode-episode yang berkolaborasi dengan generasi-generasi muda yang berprestasi dan juga berpengaruh untuk daerahnya. Karena akan ada juga sosok-sosok yang berbinar dari berbagai sudut Nusantara. Oke, sedikit informasi nih Kak Kofi. Ruang Binar tidak hanya menjadi mengundang narasumber dari Provinsi Riau, Kak. Kemarin episode 4 kemarin kita mengundang duta bahasa dari Sumatera Barat, pemenang dan juga perempuan. keren. Nah, episode sebelumnya juga
duta bahasa Riau, laki-laki dan juga perempuannya dengan pasangannya. Nah, mereka berempat kan juga masih baru dilantik nih, mesti dibilang. Jadi mereka sangat hangat-hangatnya kita undang di ruang binar ini. Dan hari ini kita mengundang juga yang tak kalah hebat, yakni Kak Govi, Kak Muhammad Govi ya Kak. Kak Ya. Muhammad Govi. Di Pekanbaru Kak, itu ngekos Kak? Atau Gimana Kak? berarti di Pekanbaru ada ngekos atau memang stay di Pelalawan? Kalau untuk tempat tinggal saya memang stay di Palawan Kak. Cuman di Pekanbaru memang ada rumah. Oh, jadi memudahkan kalau misalkan ada Iya. tugas di rumahnya juga. Oke, teman-teman, mungkin boleh sekali lagi nih Bang, kita sebutkan tagline dari Ruang Binar. Terakhir nih Kak. Oke, Ruang Binar. Yang muda, yang benar. Saya Didi Navira, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Ruang Binar berikutnya. Jangan lupa teman-teman sekali lagi follow akun Kak Govi, follow akun Ruang Binar ini, dan juga akun komunitas Trio Sastra. Apakah Kak Govi sudah mengetahui ada komunitas Trio Sastra Kak? Sebelumnya sudah ketahui juga. Maksudnya Kak, Ruang Binar ini salah satu program kerjanya, dan juga komunitas Trio Sastra ini juga banyak mempromosikan budaya dan juga tradisi yang ada di Provinsi Riau bersama lah dengan program kerja Duta Wisata tentunya. Oke, maaf teman-teman atas kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk perhatiannya. Untuk Kak Govi, apakah ada kata-kata penutup? Mungkin yang nggak ada Kak. Buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sampai jumpa di episode Rominar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Govi. Ya Kak. Ya, Kak, share langsungnya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Saya sebagai penguara atau host Ruang Binar pada malam hari ini, di Novira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.